Oke, halo teman-teman investor. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu saham yang unik banget di bursa kita, yaitu Bola. Anggap aja sesi ini sesi mentoring kita ya. Saya akan pandu Anda semua untuk melihat sebuah perusahaan dari berbagai sisi, dan di akhir kita coba simpulkan bareng-bareng. Apakah ini peluang yang layak dilirik atau tidak? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental nih. Apakah semangat dan gairah di lapangan sepak bola itu bisa diubah jadi cuan di pasar saham? Ini pertanyaan besar yang akan kita coba jawab dengan menjadikan Bali United sebagai studi kasus kita. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama subjek kita. Bola ini bukan cuma sekedar klub bola biasa loh, mereka itu pionir. Klub sepak bola pertama di Asia Tenggara yang go public, ini yang bikin mereka beda banget. Jadi buat Bola, skor akhir pertandingan itu sama pentingnya dengan angka di laporan laba rugi. Dua-duanya jadi sorotan investor. Ini dia peta jalan analisis kita. Kita bakal mulai dari cek kesehatan finansialnya, terus kita nilai harganya wajar atau enggak. Setelah itu kita intip sedikit strategi masa depan mereka, sebelum akhirnya kita coba ambil kesimpulan sebagai seorang investor. Siap? Oke, kita langsung masuk ke jantungnya, yaitu laporan keuangan. Disinilah cerita Bola jadi dramatis banget. Bener-bener kayak roller coaster. Dari yang talinya rugi parah, tiba-tiba bisa untung besar. Coba lihat ini. Di tahun 2024, angkanya merah banget. Perusahaan ini rugi bersih lebih dari 40 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil ya. Ini nunjukin ada tekanan finansial yang serius. Yang katanya sih sebagian besar karena pendapatan dari sponsor dan agensi lagi turun. Tapi, setahun kemudian, boom, situasinya berbalik 180 derajat. Dari minus 40 miliar, Bola langsung melesat catat laba bersih lebih dari 116 miliar. Nah, lonjakan kayak gini nih yang bikin kita sebagai investor wajib berhenti sejenak dan nanya, tunggu dulu, ini apa yang terjadi? Dan disinilah analisis kita yang sebenarnya dimulai. Investor pemula mungkin bakal silau lihat laba segitu besar, tapi kita harus lebih dalam. Ternyata keuntungan jumbo ini bukan datang dari bisnis utamanya, bukan dari tiket, bukan dari merchandise, tapi dari keuntungan yang sifatnya non-operasional. Sesuatu yang kemungkinan besar nggak akan terjadi lagi tahun depan. Ini adalah sebuah red flag atau lampu kuning pertama yang harus kita perhatikan. Oke, sekarang kita geser sedikit. Mari kita lihat gimana pasar menilai saham ini. Apakah harganya dianggap kemahalan atau justru kemurahan? Angka-angka valuasi ini bisa kasih kita petunjuk. Nah, ini dia data-datanya. Jangan pusing dulu lihat istilah-istilah kayak paper I, paper B, atau PS. Intinya, semua angka ini cuma mau bantu kita jawab satu pertanyaan. Harga saham Bola sekarang ini wajar nggak sih kalau dibandingin sama asetnya, penjualannya, dan labanya? Yuk kita bedah yang paling penting. Kita mulai dari price to book ratio atau PB. Gini deh cara gampangnya. Bayangin kalau perusahaan ini jual semua asetnya, terus bayar semua utangnya. Nah, sisa nilainya itu berapa? Rasio PB Bola yang ada di 1,3 kali itu lebih rendah dari rata-rata sektornya. Ini bisa jadi sinyal kalau kita bayar harga yang relatif lebih murah untuk aset-aset nyata yang mereka punya. Kelihatannya bagus kan? Tapi tunggu dulu. Ceritanya jadi beda kalau kita lihat price to sales ratio atau PS. Angka Bola ini jauh lebih tinggi dari rata-rata. Artinya, pasar itu rela bayar mahal banget untuk setiap rupiah pendapatan yang Bola hasilkan. Ini ngasih tahu kita kalau ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan Bola ke depan itu udah tinggi banget, dan ekspektasi itu udah tercermin di harga saham yang sekarang. Ini tanda kita harus lebih hati-hati. Terakhir, ada PE ratio. Sekilas, angka 0,02 ini menarik banget, rendah sekali. Secara teori, ini bisa jadi sinyal beli yang kuat. Tapi, ingat red flag kita yang pertama tadi, sinyal dari PIG ini cuma valid kalau pertumbuhan laba fantastis di 2025 itu bisa dipertahankan. Mengingat sumber labanya dari mana, rasanya mengandalkan PIG ratio ini jadi kayak sebuah pertaruhan besar. Oke, cukup bahas angka-angka masa lalu. Sekarang yuk kita intip ke masa depan. Apa sih rencana Bola untuk bisa terus tumbuh? Ternyata jawabannya ada di strategi mereka untuk masuk lebih dalam ke dunia digital. Perusahaan ini tuh sekarang lagi ada di persimpangan jalan yang krusial. Mereka harus memilih mau tetap jadi klub olahraga seperti biasa atau mau bertransformasi jadi sesuatu yang lebih besar, jadi perusahaan hiburan dan teknologi dengan klub bola sebagai pondasinya. Jadi gimana caranya mereka mau tumbuh? Ini dia 3 langkah rencana mereka. 1. Naikin nilai hak siar.
2, nah ini kuncinya, mengubah database fans mereka yang besar itu jadi sumber duit. Dan 3, bikin operasional bisnis intinya lebih efisien biar bisa untung. Keberhasilan langkah nomor 2 ini menurut saya adalah hal yang paling penting buat kita pantau sebagai investor. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulkan. Kita udah bedah keuangannya, valuasinya, sampai strateginya. Sekarang waktunya kita rangkai semuanya untuk mengambil sebuah keputusan. Mari kita timbang sisi pro dan kontranya. Oke, mari kita lihat dari sisi positifnya dulu ya, argumen yang bullish. Kita lihat ada pembalikan laba yang luar biasa, neraca keuangannya kelihatan kuat, valuasinya terlihat murah kalau dari sisi aset atau PB, dan mereka punya visi digital yang cukup menjanjikan. Ini argumen buat mereka yang percaya sama potensi pertumbuhan bola. Tapi, investor yang bijak itu harus selalu lihat dua sisi mata uang. Sekarang sisi bearish-nya atau alasan kenapa kita harus hati-hati. Pertama, laba besarnya itu tadi diragukan bisa terulang. Kedua, bisnis intinya sebenarnya masih berjuang untuk untung. Ketiga, harga sahamnya udah bisa dibilang mahal kalau dilihat dari penjualan. Dan terakhir, jangan lupa, nasib perusahaan ini masih terikat banget sama menang atau kalahnya tim di lapangan. Semua analisis tadi akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas ini. Setelah kita timbang semua plus-minusnya, menurut Anda, bola ini masuk kategori saham apa? Apakah ini sebuah saham pertumbuhan masa depan yang ditopang oleh potensi ekosistem digitalnya? Atau ini lebih ke aset spekulatif yang nasibnya sangat bergantung pada keuntungan sesaat dan kemenangan tim di lapangan? Nah, setelah analisis ini, keputusan ada di tangan Anda.